Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang komputer di bidang manufaktur industri dengan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Grace Gabriela Herald dengan NIM 222180013. Yang kedua, Wida Pesa Suci Hermayanti dengan NIM 222180009. Dan yang terakhir, Yeremia Krisaragi dengan NIM 222180016. Perkembangan komputer. Perkembangan komputer tidak berbeda dengan teknologi lain seperti kereta, pesawat, TV, dan lain-lain. Yang berbeda hanya pada kecepatan perkembangan teknologi. Dalam waktu lebih dari 3 dasawarsa, komputer berkembang dari ukuran besar yang beratnya puluhan ton sampai berukuran kecil dengan berkemampuan besar. Misalnya, mikroprosesor sebagai pengendali produk lain seperti peluru kendali, kamera, PC, dan perakitan otomatis di industri. Penggunaan komputer meluas di berbagai bidang, salah satunya bidang industri. Komputer digunakan sebagai alat bantu untuk menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data atau informasi. Pengertian industri. Menurut G. Kartasaputra pada tahun 1987, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan-bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang yang bernilai tinggi. Kegunaan komputer di bidang industri yang membuat ini menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Dalam proses produksi, komputer dapat digunakan untuk yang pertama, pengawasan numerik atau numeric control, di mana numeric control adalah suatu mesin yang dikontrol komputer menggunakan bahasa numerik atau data perintah dengan kode angka, huruf, dan simbol. Contohnya, mesin milling atau freeze, yaitu mesin alat potong material. Kelebihan yang dimiliki berupa meningkatkan produktivitas, keakuratan lebih besar, mengurangi kebutuhan pemeriksaan. Dan kelemahannya adalah usaha pemeliharaannya lebih tinggi dan dibutuhkan tenaga ahli untuk memprogram. Yang kedua adalah pengawasan proses atau proses kontrol, dimana artinya adalah statistik dan disiplin teknik yang berhubungan dengan arsitektur, mekanisme, dan algoritma untuk menjaga output dari proses tertentu dalam kisaran yang diinginkan. Pengendalian proses secara luas digunakan dalam industri dan memungkinkan produksi massal dari proses yang terus-menerus seperti penyulingan minyak, pembuatan kertas, bahan kimia, pembangkit listrik, dan industri lainnya. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Yeremia. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasi dari GB. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis proses kontrol. Ada beberapa jenis proses kontrol. Yang pertama itu adalah Computer Aided System atau CAD. Nah, CAD ini adalah sistem komputer untuk membantu dalam penciptaan, modifikasi, analisis, atau optimasi dari desain. Nah, contohnya yang terkenal itu salah satunya ya adalah AutoCAD. Nah, CAD ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena ia dapat merancang produk yang dihasilkan suatu perusahaan itu secara cepat, mudah, dan memiliki ketepatan yang tinggi, sehingga dapat menggambarkan bentuk nyata dari sebuah desain. Contohnya itu bisa seperti desain mobil yang bisa dilihat dari berbagai sudut atau 3 dimensi. Yang kedua adalah Computer Aided Manufacture atau CAM. CAM ini adalah software komputer untuk mengontrol tools mesin yang berhubungan dengan proses permesinan. Jadi, model yang telah dibuat oleh CAD tadi itu yang olah adalah software CAM yang pada akhirnya menjadi perintah untuk mengontrol tools di mesin. Nah, perusahaan yang mengeluarkan software CAM ini ada Dassault Systems, Siemens Valem Software, Dell CAM, Vero Software, PTC, Lebis, Sheetcam, dan mungkin ada banyak lagi. Ketiga adalah Computer Integrated Manufacture.
Komputer ini adalah pendekatan manufaktur dengan menggunakan komputer untuk mengendalikan seluruh proses produksi. Manufaktur dapat lebih cepat dan mengurangi kesalahan. Keuntungan utamanya adalah kemampuan untuk menciptakan proses manufaktur otomatis. Pada intinya, komputer ini itu adalah robot yang bergerak secara otomatis di suatu perusahaan industri. Nah, jadi yang mengendalikan seluruh proses produksinya itu ya mesin itu tadi. Nah, yang keempat adalah manufacturing resource planning, yaitu sistem yang mengintegrasikan semua sistem-sistem yang berhubungan dengan proses manufaktur pada sebuah perusahaan, terintegrasi melalui jaringan kerja atau kebutuhan dari semua bagian-bagian dalam suatu perusahaan. Nah, pada intinya, komputer itu seperti sebuah sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya, jadi dapat menghasilkan data-data. Nah, data tersebut bisa mulai dari jenis produk apa yang dibutuhkan oleh pasar atau konsumen, terus peramalan permintaannya juga, dan lain-lain seperti itu. Baiklah, saya akan menjelaskan manfaat komputer di bidang industri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek produksi. Mesin yang dapat melakukan pekerjaan dengan cepat dan tepat. Di dalam industri-industri besar yang menghasilkan jumlah produk dalam skala besar, tidak memungkinkan jika proses produksinya dilakukan secara manual, dikarenakan kekuatan, kecepatan, dan ketepatan manusia sangat terbatas. Berbeda dengan mesin yang memang sudah dibuat sedemikian rupa untuk dapat melakukan pekerjaan dengan cepat dan tepat. Mesin-mesin yang beroperasi tentu saja tidak lepas dari kontrol sistem komputerisasi. Lalu yang kedua yaitu aspek pengemasan. Aspek pengemasan sangat mempengaruhi nilai jual suatu produk. Di dalam membuat desain suatu kemasan juga memerlukan bantuan komputer agar lebih mudah dan cepat dalam pengerjaannya. Penggunaan komputer dalam membuat suatu desain sangat dibutuhkan, terutama di dalam industri pakaian dan properti. Bahkan untuk saat ini, hampir semua industri membutuhkan desain dalam proses produksinya. Yang ketiga yaitu aspek promosi. Promosi bisa dilakukan dengan banyak cara. Dan pada masa sekarang, promosi banyak dilakukan melalui media elektronik, seperti melalui iklan di televisi, radio, bahkan sekarang melalui platform seperti YouTube atau sejenisnya, bahkan juga bisa melalui situs website maupun blog. Maka dari itu, komputer sangat membantu dalam aspek promosi di bidang industri ini. Yang terakhir yaitu aspek administrasi. Administrasi tidak pernah lepas dari yang namanya komputer. Karena banyak hal yang dilakukan administrasi lebih mudah jika dilakukan menggunakan komputer. Administrasi dalam suatu industri meliputi banyak hal. Salah satunya yaitu kegiatan surat menyurat dan pembuatan kontrak atau perjanjian. Dengan membuat surat menyurat, dengan mengontak pihak yang bersangkutan, tentu saja akan lebih mudah jika kita menggunakan komputer sebagai media. Dan juga yang kedua yaitu pembuatan laporan akan lebih mudah dilakukan dengan bantuan program komputer. Seperti membuat akumulasi dana yang dibutuhkan setiap tahun atau bulannya, membuat rekapan hasil penjualan produk, menghitung laba rugi, dan lain sebagainya. Dan tentu saja dengan komputer, arsip yang tersimpan lebih memudahkan dibandingkan dengan yang manual. Dari pembahasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa peran teknologi informasi di dalam bidang industri, yaitu yang pertama, komputer dapat membantu meningkatkan efisiensi waktu dan produktivitas di dalam bidang industri. Lalu yang kedua, memudahkan komunikasi. Lalu yang ketiga, menjaga kestabilan kualitas suatu produk. Dan yang keempat, penggunaan sumber daya manusia secara lebih manusiawi. Yang kelima, sebagai alat bantu untuk merancang produk baru secara cepat, mudah, dan tepat atau akurat.
Dari pembahasan sebelumnya, kita juga dapat mengetahui bahwa penerapan IT di dalam dunia industri sangatlah penting. Hal ini disebabkan banyaknya manfaat yang bisa diperoleh dengan penerapan IT di dalam dunia industri. Berbagai manfaat IT bagi dunia industri yaitu antara lain sebagai sarana pemasaran yang mudah dan efisien. Pengguna internet sebagai salah satu sarana pemasaran produk-produk produksi sangatlah umum digunakan orang pada saat ini. Banyak pelaku industri melakukan promosi melalui internet karena dinilai lebih mudah, murah, dan juga tepat sasaran. Lalu, meningkatkan efisiensi dalam kegiatan produksi. Dengan semakin berkembangnya komputer, semakin banyak orang yang memulai mengaplikasikannya tidak hanya sebagai alat rumahan, namun juga mulai berkembang sebagai alat produksi di berbagai perusahaan. Komputer dalam industri digunakan sebagai otak dari beberapa mesin industri. Sifat komputer yang teliti bisa dimanfaatkan dan meminimalisasi kesalahan dalam produksi. Lalu yang terakhir yaitu menciptakan sinergi atau integrasi perusahaan. Banyak perusahaan yang memiliki beberapa kantor cabang dalam upaya ekspansi bisnisnya. IT dalam hal ini dapat diaplikasikan dengan membangun suatu sistem jaringan yang terintegrasi, di mana hal ini akan memudahkan perusahaan pusat dalam hal monitoring terhadap beberapa perusahaan cabang tanpa datang secara langsung. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Kami harap teman-teman semua dapat mengerti dengan baik penjelasan mengenai komputer di bidang manufaktur industri ini. Semoga kita dapat sama-sama belajar mengenai materi yang kami bawakan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini, dan kami akan membuka sesi pertanyaan di grup WhatsApp. Kami ucapkan terima kasih. Sekian.